Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang. Saya dosen pengampu mata kuliah Praktikum Perpajakan 1. Kita bertemu atau masuk di bab 1 dengan tema tinjauan umum perpajakan dan sanksi di bidang perpajakan. Sebelum kita masuk pada sanksi perpajakan, alangkah lebih baiknya kita mengulas atau kita mengulang terlebih dahulu mengenai sedikit konsep tentang perpajakan, sehingga antara konsep dan praktikum nanti bisa nyambung, bisa terkoneksi seperti itu. Yang paling pertama adalah konsep dari pajak itu sendiri atau filosofi dari pajak itu sendiri. Ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini sudah jelas, yang digarisbawahi adalah sifat memaksa dan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Artinya apa? Dengan membayar pajak saat itu, wajib pajak tidak langsung mendapatkan manfaat saat itu juga. Seperti itu. Berikutnya, kemudian fungsi pajak. Nah, di sini kita perlu tahu, kita membayar pajak, kita melaporkan pajak untuk apa sih? Seperti itu. Nah, ternyata pajak itu mempunyai fungsi yang banyak untuk keperluan negara. Pertama adalah revenue function atau budgeter, adalah sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Contohnya, pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri, PPH, PPN, PPNBM, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lainnya sebagai pembiayaan. Yang kedua adalah regular function, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan tarif pajak ekspor sebesar 0% dan lain sebagainya. Kita masuk pada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari 3 sistem. Yang pertama adalah official assessment. Apa itu official assessment? Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ya, ciri-cirinya pastinya wewenang ada di pemerintah, dalam ini adalah fiskus. Contohnya pajak bumi dan bangunan. Seperti itu. Yang kedua adalah self-assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Nah, ini biasanya pajak-pajak yang sering terjadi di perusahaan ataupun orang pribadi, ya, seperti pajak penghasilan, ya, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan usaha, pajak penghasilan orang pribadi, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah withholding system. Artinya apa? Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak, yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak selain fiskus dan wajib pajak. Ya. Contohnya apa? Pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, PPh final 4 ayat 2 dan PPN.
Nah, di sini kita akan membedakan antara tax avoidance dan tax evasion. Apa itu tax avoidance? Tax avoidance adalah penghindaran diri dari pajak yang dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya utang pajak. Tentunya hal ini sangat dilarang ya, atau tidak diperbolehkan. Misalnya dengan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan pajak, mengganti pemakaian barang kena pajak dengan barang yang tidak kena pajak atau kegiatan lainnya. Berikutnya adalah tax evasion. Apa itu tax evasion? Pengelakan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu dengan menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Pengelakan yang seperti ini benar-benar suatu pelanggaran terhadap undang-undang atau ketentuan peraturan perpajakan. Sudah pasti ini sangat dilarang dan sanksinya pasti berat ini. Misalnya dengan membuat pernyataan yang tidak benar, membuat laporan yang tidak benar atau palsu, membuat pembukuan ganda, tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan. Pengelakan pajak dengan cara seperti ini disebut dengan tax evasion. Nah, ini bagi mahasiswa akuntansi harus belajar akuntansi sesuai dengan standarnya ya. Jika nanti sudah bekerja ataupun sudah berpraktik, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan membuat pembukuan ganda, karena di sini akan membuat kerugian pada negara, seperti itu. Nah, berikutnya kita sudah masuk kepada sanksi administrasi di bidang perpajakan, ya. Yang sudah kita tahu bersama-sama, sanksi di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang KUP, ya, dan perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang terbaru nomor 11 tahun 2020 yang terbit di bulan November tahun 2020. Di sini ada perubahan di Undang-Undang KUP yang lama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Perubahan yang pertama adalah mengenai sanksi bunga. Sanksi bunga yang sebelumnya dipatok sebesar 2% dari pokok pajak, kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, klaster perpajakan, dirubah menjadi tahapan-tahapan sesuai dengan acuan suku bunga. Seperti itu. Nanti kita akan belajar cara mempraktekkan menghitungnya, seperti itu. Sedangkan ada beberapa atau aturan-aturan terkait yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, berarti kita tetap mengacu pada Undang-Undang KUP yang lama. Seperti di pasal 7 ayat 1, tidak ada perubahan tentang sanksi karena keterlambatan pelaporan perpajakan. Ya, untuk keterlambatan pelaporan PPN itu 500.000 sebulan, ya. Keterlambatan pelaporan PPH 100.000 sebulan. Keterlambatan laporan PPH badan 1 juta per tahun, dan lain sebagainya, seperti itu. Kita akan mulai belajar menghitung, ya, belajar menghitung sanksi administrasi berupa bunga. Mohon maaf sebelumnya, kita akan menghitung sanksi administrasi berupa denda keterlambatan melapor perpajakan, yaitu yang ada di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Contohnya, Bapak Samsul adalah seorang wajib pajak, orang pribadi. Pada tahun pajak 2016, Bapak Samsul telat melaporkan SPT-nya. Namun, tahun 2017 dan 2018, Bapak Samsul melaporkan pajak dengan tepat waktu. Maka, Bapak Samsul dikenakan sanksi telat lapor SPT berupa denda 100.000 saja. Ya.
apabila Bapak Samsul terlambat melaporkan pajak selama 2 tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2016 hingga 2017, maka kewajiban denda yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp100.000 dikalikan dengan 2, yaitu Rp200.000 karena 2 tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk SPT masa, bedanya besaran denda dihitung per masa pajak, bukan tahun pajak. Contoh berikutnya, PTA baru melaporkan SPT masa PPh pasal 21 untuk masa April 2020 pada tanggal 21 Juni 2020. Maka sanksi sesuai pasal 7 Undang-Undang KUP adalah Rp200.000, yaitu 2 bulan dikalikan dengan Rp100.000. Mengingat batas waktu pelaporan SPT masa adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah PTZ baru melaporkan SPT masa PPN masa Januari 2020 pada tanggal 31 Mei 2020. Maka sanksi sesuai pasal 7 Undang-Undang KUP adalah Rp1.500.000, yaitu 3 bulan dikalikan dengan Rp500.000, mengingat batas waktu pelaporan SPT masa adalah setiap akhir bulan berikutnya. Seperti itu. Inilah contoh dari praktik menghitung denda sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP. Kemudian kita masuk di sanksi administrasi berupa bunga. Yang sudah disebutkan, sanksi berupa bunga ini ada perubahan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu tidak lagi dipatok 2% setiap bulan, tetapi mengikuti kaidah suku bunga acuan. Sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT tahunan dan SPT masa, yaitu suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12. Kemudian yang kedua, sanksi bunga dikenakan atas pajak kurang dibayar yang timbul karena pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT dengan formula suku bunga acuan ditambah dengan 10% dibagi dengan 12. Berikutnya, sanksi bunga atas kurang bayar karena penetapan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan pihak lain, yaitu suku bunga acuan ditambah 15% dibagi dengan 12. Ya. Tetapi saya akan mengaplikasikan cara perhitungan untuk di bulan Desember, karena untuk periode 31 Desember 2020 sudah terbit keputusan Menteri Keuangan nomor 52 KM 10 tahun 2020 tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2020. Maka pemerintah setiap bulan akan menerbitkan suku bunga acuan. Nantinya akan dipakai oleh wajib pajak untuk menghitung estimasi atau menghitung besaran bunga ketika terjadi keterlambatan penyetoran, misalkan seperti itu. Ini saya contohkan kasus di bulan Desember tahun 2020 sesuai dengan PMK yang terbit di bulan itu. Di sini sudah disebutkan untuk bunga penagihan 0,53%, angsuran penundaan bayar 0,53% dan lain sebagainya. Ya. Contoh perhitungannya atau contoh kasusnya, PT Argo Mulyo mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun 2017 sebesar 9 miliar dengan peredaran usaha sebesar 60 miliar dan menyampaikan SPT tahunan tepat waktu kredit pajak sebesar 1 miliar 90 juta rupiah. Kemudian pada Desember 2020 melakukan pembetulan. Pokok pajak yang harus dibayar sesuai dengan SPT pembetulan adalah 1 miliar 200 juta rupiah. Maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut. Penghasilan kena pajak sudah diketahui 9 miliar. Pajak yang terutang kita harus hitung. Tarif pajak tahun 2017 adalah 25%. Kita pakai pasal 17 tarif tunggal karena peredaran usaha di atas 50 miliar. Ya, jadi 25% dikalikan dengan 9 miliar sama dengan
2.250 miliar rupiah, kredit pajak 1.090 miliar rupiah, kurang bayar pajak adalah 2.250 miliar rupiah dikurangi dengan 1.090 miliar rupiah sama dengan 1.160 miliar rupiah. Sehingga kurang bayar SPT pembetulan dikurangi dengan kurang bayar SPT normal adalah 40 juta rupiah. Didapat dari 1.200 miliar rupiah dikurangi dengan 1.160 miliar rupiah. Maka bunganya adalah dihitung 24 bulan dikalikan dengan 0,94% dikalikan dengan 40 juta rupiah sama dengan 9.024.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat 0,94% dilihat dari mana? Kita lihat dari tabel ini. Ya. Pada tabel tidak atau kurang bayar akibat salah tulis, hitung atau PPh tahun berjalan. Ya, sebesar 0,94%. Kemudian contoh berikutnya, pajak penghasilan atau PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. PT Arta Gria PPh pasal 25 tahun 2020 yang harus disetor setiap bulan sebesar 120 juta rupiah. Jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. PPh pasal 25 bulan Agustus tahun 2020 dibayar tepat waktu sebesar 80 juta rupiah. Atas kekurangan pajak penghasilan pasal 25 tersebut diterbitkan surat tagihan pajak pada tanggal 18 November tahun 2020 dengan penghitungan sebagai berikut. Kekurangan bayar PPh pasal 25 bulan Agustus tahun 2020 adalah sebesar 120 juta rupiah dikurangi dengan 80 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Maka bunganya adalah 3 dikalikan dengan 0,94% dikalikan dengan 40 juta rupiah sama dengan 1.128.000 rupiah. Ya, maka jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah 40 juta rupiah ditambah dengan 1.128.000 rupiah sama dengan 41.128.000 rupiah. Oke, di sini ada sanksi kenaikan ya. Untuk yang pertama pasal 13A tidak ada perubahan. Kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Kemudian di pasal 8 ayat 5 kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Ada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, dirubah menjadi sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar. Oke, materi di bab 1 saya rasa sudah selesai, sudah cukup. Nanti untuk teknis mulai dari pembuatan NPWP, kemudian pengajuan SPPKP, kemudian pembayaran pajak secara online, kemudian pelaporan pajak secara online akan dibahas di bab-bab berikutnya di mata kuliah Praktikum Perpajakan 1. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.